Bapa, Putra, dan Roh Kudus, diberkatilah pelayanan ini dari awal hingga akhir. Setiap orang bisa berjumpa dengan Kristus, bisa mengalami pertobatan, mengalami jamahan kasih sayang Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Ibu Rine, shalom semuanya yang baru bergabung, selamat bergabung. Bentar ya, saya ubah dulu. Shalom Bu Esther. Nah, ya mari kita datang kepada Tuhan, kita naikkan pujian kita. Katakan, layaklah segala bangsa memuji Tuhan. Ajaiblah karyamu, adil dan benar jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benar jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, Kaulah yang kudus, layak disembah. Kau layak dipuji, Kau layak disembah, Kau layak diagungkan. Kami dapat sorak-sorai menyorakkan puji-pujian kami dan penyembahan kami kepadamu. Kami satukan hati kami, kami angkat suara kami, menyembah Kau Tuhan dan Raja kami, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Sembahlah Dia Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Kaulah yang kudus,
Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang melakukan banyak perkara-perkara ajaib, Allah yang sudah membuktikan kasih-Nya kepada kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan kembali memuji Engkau. Biarlah puji-pujian kami ini boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Mari kita naikkan pujian. Saat pagi hari ku datang lagi, saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku inginkan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati, ku sembah Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hamba-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu, kuduskan hingga tulus selalu. Tolong kami Tuhan, aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku.
Bapak Ibu, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau mendengarkan suara firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelumnya. Selamat pagi Bapa di surga, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Inilah kerinduan hati kami. Kami hendak mengenal jalan-jalan kebenaran-Mu, supaya kami boleh dituntun oleh firman-Mu, sehingga kami sampai kepada rencana-Mu yang jauh lebih besar daripada apa yang dapat kami bayangkan ataupun doakan. Tolong kami ya Roh Kudus, kiranya Engkau yang menaruh kata-kata-Mu itu di bibir mulut hamba-Mu ini. Dan Roh Kudus, kiranya Engkau yang menjamah melawat setiap kekasih-kekasih-Mu yang ada di live streaming ini pagi hari ini. Segala benteng-benteng yang sudah dibangun oleh si jahat yang ada di dalam pikiran-Mu, yang menghalangi Engkau untuk menerima kebenaran firman-Mu, saat ini saya hancurkan, saya patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan. Ya Bapak Ibu, boleh bantu saya tap layar, boleh bantu saya share, sementara saya cari musik yang enak dulu sebentar ya. Ya, sebetulnya hari ini saya mau melanjutkan dari topik besar kita, hikmat, yakni tentang roh takut akan Allah ya, karena itu tidak bisa dipisahkan, intermingle, interconnecting dengan roh hikmat. Kan ada 7 roh Allah, ingat, roh hikmat, roh pengertian, roh pengenalan akan Tuhan, roh takut akan Tuhan, roh penasehat, roh kuasa, itu semuanya roh Allah ya. Nah, tetapi saya digerakkan pagi hari ini untuk membahas kembali kitab Amsal yang memang saya pernah bahas ya, cuman saya merasa kurang ditekankan. Amsal 8, mulai dari Amsal 8. Sebentar Bapak Ibu, saya cari dulu musik sebentar ya. Oke, kita lanjut ya. Ya, Bapak Ibu, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk melihat satu bagian ya di Amsal 8. Kita mau sama-sama baca firman Tuhan mulai dari Amsal 8. Memang saya pernah membacakannya kepada Bapak Ibu semua, cuman saya mau menekankan akan kecintaan kita seharusnya kita letakkan kepada firman Tuhan. Oke, saya mulai bacakan dari ayat yang ke-17. Dikatakan, aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Ya, ayat ke-18, kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua. Hasilku lebih daripada perak pilihan. Ayat ke-20 berkata, aku berjalan pada jalan kebenaran, di tengah-tengah jalan keadilan. Perhatikan supaya apa? Ayat ke-21. Kalau Bapak Ibu menangkap ya, mengerti dan menangkap firman Tuhan ini dan melakukannya, maka kehidupanmu tidak akan pernah menjadi sama lagi. Engkau tidak akan menjadi orang yang meminta-minta
ya apalagi terbelenggu oleh hutang piutang. Mohon maaf, saya tidak menghakimi, tetapi kalau saja Anda dan saya mengerti firman ini dan melakukannya, percayalah engkau tidak akan menjadi orang yang meminta-minta, tetapi engkau selalu dikejar oleh kebaikan Tuhan. Oke ya, tadi ayat 19 sudah saya bacakan, ayat 20 ya saya sudah bacakan. Aku berjalan pada jalan kebenaran di tengah-tengah jalan keadilan. Mari kita lihat kata aslinya ya. Apa sih itu kebenaran dan keadilan itu? Kebenaran itu, oke lah kita sama-sama lihatlah ya. Keadilan itu adalah mispat dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibraninya. Keadilan itu menceritakan tentang hukumnya Allah yang adil. Seperti kita ada di dalam satu ruang pengadilan, ya nah itulah yang kata ini pakai keadilan, justice ya. Itu yang dipakai. Jadi untuk setiap perbuatan kita itu ada buahnya ya. Entah itu buah kebaikan ataupun buah upah dosa adalah maut. Jadi itu yang dimaksud dengan keadilan di sini. Jadi Bapak Ibu perhatikan, kalau engkau mengerti kebenaran firman Tuhan ini dan melakukannya, engkau tidak akan pernah lagi menjadi orang yang meminta-minta. Bahkan anak cucumu itu akan diberkati Tuhan. Kalau engkau mengerti jalan-jalannya Tuhan, inilah jalan-jalannya Tuhan yang sedang kita pelajari ya. Oke, itu yang dimaksud dengan keadilan dalam bahasa Ibraninya, dalam bahasa aslinya. Nah, dan kebenaran, yang dimaksud kebenaran di sini adalah dalam bahasa aslinya Ibraninya itu sedekah. Nah, Bapak Ibu tahu kan sedekah? Siapa di sini yang nggak tahu sedekah? Sedekah dalam bahasa saya meminjam ini bahasa yang sering digunakan oleh saudara sepupu kita kan. Sedekah itu apa sih? Kenapa Tuhan begitu mementingkan sedekah? Sedekah itu apa sih? Seringkali kita kan umat Tuhan, mohon maaf ya, saya tidak menghakimi, tetapi seringkali kita diajarkan di dalam gereja-gereja bahwa kita itu sudah dibenarkan loh oleh Tuhan, oleh darah Yesus kita sudah dibenarkan. Jadi udah gak perlu lagi berbuat baik. Apakah itu yang dimaksud oleh Tuhan? Enggak, jalan-jalannya Tuhan itu tetap keadilan. Bahkan Tuhan itu sendiri yang bisa mengampuni dosa-dosa kita tanpa Dia harus mengorbankan nyawanya di atas kayu salib. Bisa kan? Dia bisa melakukannya, tetapi Dia tidak melakukannya. Kenapa? Karena keadilannya. Karena barang siapa berbuat dosa itu harus dihukum. Nah, tetapi oleh karena kasih-Nya kepada kita, Dia memilih dirinya sendiri menanggung hukumannya. Itu buktinya betapa Dia menghormati hukum, betapa Dia menghormati keadilan. Karena keadilan itu adalah pribadinya sendiri. Dia tidak bisa menyangkal dirinya sendiri. Nah, itu Anda dan saya harus mengerti sebagai anak-anak Allah. Jikalau kita ingin menghidupi jalan-jalannya, kita harus mengerti, kita harus mengenal Allah yang kita sembah, bahwa Dia itu adalah Allah yang adil. Makanya dalam segala hal yang kita lakukan, kita mau belajar kan menjadi orang yang berhikmat, ya kan? Sama seperti Salomo. Oleh sebab itu, dalam segala hal yang kita lakukan, kita itu harus mengaplikasikan keadilan. Bahkan juga keadilan kepada sesama kita. Dalam setiap keputusan yang kita ambil, kita harus mau belajar bertanya kepada diri sendiri. Apakah keputusan ini adil? Jikalau engkau misalnya menjual sesuatu, menjual barang kepada orang lain ya, apakah barang itu sesuai dengan harga yang kau berikan ya? Mungkin kau memberikan value
value atau brand, jadi sesuai. Ya boleh aja ya, suatu barang itu bisa saja harganya murah ya, tetapi oleh karena brand yang dia value, misalnya ini termos misalnya harganya ya mungkin cuma 100 ribuan, tetapi oleh karena merek, misalnya merek termos itu merek mahal, jadi misalnya 500 ribu, bisa aja, sah-sah aja. Tetapi kalau misalnya engkau bilang ini misalnya barangnya cacat, tetapi engkau mengatakan kepada customermu, ini barang bagus, sempurna, nah engkau jual mahal, itu yang gak benar ya. Apakah itu adil? Itu gak adil ya kan. Dan ketahuilah Bapak Ibu, kalau engkau paham ini ya, segala tindakanmu itu ada konsekuensinya, ada upahnya. Ketika engkau sudah melakukan itu kepada orang lain, sebetulnya apa yang kau lakukan itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Makanya jangan melakukan sesuatu kepada orang lain yang engkau sendiri tidak mau diperlakukan seperti itu. Karena ingat, jalan-jalannya Tuhan itu adalah adil. Untuk setiap tindakan kita ada konsekuensinya, Bapak Ibu, ada konsekuensinya. Dan di sini dikatakan jalan kebenaran. Kebenaran itu sedekah. Kenapa sih sedekah itu penting? Sedekah itu adalah bukti daripada kasih kita kepada sesama, ya kan? Seseorang tidak bisa berkata aku mengasihi jikalau tidak ada buktinya, ya kan? Kasih itu bukan hanya di mulut. Kasih itu dibuktikan oleh tindakan dan perbuatan kita. Bagaimana Tuhan, ketika Tuhan berkata begitu besar kasihnya akan dunia ini, maka ia memberikan anaknya yang tunggal, ya kan, bagi kita semua. Makanya ada, kenapa dia mengasihi? Karena ada buktinya, ya kan. Jadi Bapak Ibu nih, atau adik-adik yang masih baru pacaran, ketika pasanganmu itu berkata aku mengasihi engkau, aku cinta kepadamu, nah mikir dulu bukti cintanya itu apa gitu loh, ya kan. Jangan seperti istilah orang dunia kebanyakan ya, seperti yang tertulis di lagu-lagu I love you, I love you, I love you. Dan Bapak Ibu ya, perhatikan ya, saya sih sudah lama ya, sudah mungkin sekitar 7 tahunan gak pernah lagi, atau 10 tahunan lah gak pernah lagi dengar lagu dunia. Nah Bapak Ibu kalau perhatikan, apalagi lagu-lagu Inggris ya, yang Anda dan saya mungkin kebanyakan tidak terlalu ngeh artinya, cuman ikut-ikutan aja. Misalnya penyanyinya terkenal, kalau Bapak Ibu perhatikan kata-katanya, lirik-liriknya itu, waduh luar biasa ya, amburadul. Jadi bilangnya I love you itu pengen apa? Pengen making love. Making love itu, mereka katakan making love itu pengen berhubungan badan. Itu yang dimaksudkan oleh orang dunia love. Itu yang dimaksudkan oleh mereka love itu. Ya no wonder, gak heran ketika ada orang lain yang lebih aduhai, mereka pergi meninggalkan pasangannya. Kenapa? Karena yang dicari cuman itu. Itu bukan love ya, itu bukan kasih. Itu namanya keinginan daging. Nah, kita sebagai umat Tuhan, kita harus paham betul ya, apa itu kasih, apa itu nafsu. Itu beda, dua hal yang sangat berbeda. Nah, makanya Bapak Ibu perhatikan di sini. Ya balik lagi ya, Amsal 8 ayat 20. Aku berjalan pada jalan kebenaran. Kebenaran ini dalam bahasa aslinya sedekah. Karena perbuatan kasihmu itu ya bukti bahwa engkau hidup di dalam kasih. Bahkan kitab Lukas mengatakan ya, orang tersebut diampuni oleh karena ya dosanya yang besar itu diampuni oleh karena perbuatan kasihnya yang banyak. Ya kan, masih ingat si wanita yang menumpahkan minyak narwastu yang mahal di kakinya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berbicara kepada Simon, ya kan,
Simon, Simon, aku datang tetapi engkau tidak menyuguhkan apa-apa, tetapi wanita ini semenjak aku datang dia sudah mengurapi kakiku dengan minyaknya, dengan rambutnya. Itu adalah bukti daripada kasih. Jadi kita itu nggak bisa ngomong doang kalau kasih, karena Allah itu adalah kasih. Kasih itu adalah pribadinya. Kalau engkau mau hidup di jalan-jalannya Tuhan yang hari ini saya bagikan kepada Bapak Ibu, percayalah engkau tidak akan pernah lagi sama, ya. Kebaikan dan kemurahan Tuhan itulah yang akan mengejar-ngejar engkau. Perhatikan ayat 21 ya, saya bacakan kepada Bapak Ibu. Supaya, perhatikan, kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku, dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. Ya, saya ulangi ya Bapak Ibu, supaya kita semua Amsal 8 ayat 20 sampai 21. Aku berjalan pada jalan, perhatikan, sedekah. Kalau dalam bahasa aslinya saya terjemahkan langsung ya. Di tengah-tengah jalan keadilan. Perhatikan, keadilan itu seperti hukum di pengadilan. Setiap tindakan yang kita lakukan itu ada konsekuensinya, ada upahnya. Entah itu kebinasaan ketika kita mengikuti keinginan daging, ataukah kehidupan ketika kita dipimpin oleh roh, ya. Nah, ketika Anda dan saya mengerti banget ini hukumnya Tuhan, ini jalannya Tuhan, dan menghidupinya, kita mau memperlakukan orang lain seperti kita mau diperlakukan. Kita tidak mau merugikan orang lain, kita tidak mau menyakiti orang lain, ya kan? Itu sesungguhnya itu kembali lagi kepada kita. Hidup kita itu, makanya dikatakan orang benar itu hidupnya seperti cahaya fajar yang kian hari kian bertambah terang. Kenapa? Karena dia mengerti, mengenal jalan-jalannya Tuhan dan menghidupinya. Dan dia itu adalah orang-orang yang tahu bersedekah. Dan Bapak Ibu, engkau itu nggak perlu tunggu kaya untuk bersedekah, ya. Itu adalah kebohongan si jahat. Kalau engkau harus tunggu kaya untuk sedekah, ya. Masih ingat bagaimana saya saksikan banyak hal, ya Bapak Ibu, ketika saya digembleng sama Tuhan, ya. Saya itu duitnya udah gak, waktu itu saya bisnisnya lagi kolaps, duit saya tinggal sedikit. Nah, yang tinggal sedikit itu Tuhan suruh saya kasih ke gereja, kasih ke orang yang susah, sampai bank account saya itu nol, ya. Dan itu berlangsung bukan hanya sekali Bapak Ibu. Kalau sekali ya oke lah, berkali-kali Tuhan gembleng saya itu. Mungkin Tuhan ngajarin saya, bukan mungkin, pastinya Tuhan mengajari saya untuk tidak bergantung kepada uang di rekening bank saya. Tetapi yang luar biasanya Bapak Ibu, kan waktu itu saya nggak punya income, bukan nggak punya penghasilan. Kalau cuman sekali saya habiskan, udah gitu Tuhan nggak mengisi kembali, iya kan? Karena kan waktu itu saya nggak punya income, nggak punya penghasilan. Nah, kalau nggak diisi lagi oleh Tuhan, mana mungkin saya bisa melakukannya kedua kali, ketiga kali, keempat kali, kelima kali, keenam kali, ketujuh kali, sampai saya lupa hitungannya, ya. Tetapi saya menyaksikan bagaimana janji Tuhan itu ya dan amin. Orang yang memberi itu bukannya makin miskin, ya kan? Kata kitab Amsal berkata seperti ini, ada orang yang membagi-bagikan tetapi bertambah kaya. Ada orang yang menghemat secara luar biasa tetapi selalu berkekurangan. Ya, saya percaya ini adalah isi hatinya Tuhan, ya. Sebetulnya saya itu gak kepengen membahas topik ini, tetapi Roh Kudus pagi hari ini ketika saya bangun, Roh Kudus mulai mengajar dan kembali berkata-kata tentang firman Tuhan ini. Dan saya percaya banyak dari Bapak Ibu yang ada di live streaming saya saat ini yang sedang mengalami pergumulan keuangan dan ekonomi. Jadi saya rasa bukan kebetulan Tuhan mau berbicara kepada Anda, ya. Ini adalah isi hatinya Tuhan. Saya pernah membagikan Bapak Ibu kesaksian saya pribadi. Waktu dulu itu ya saya beli rumah pertama, ya. Saya ingat waktu beli rumah pertama
saya itu nyicil uang bank, saya ingat. Dan waktu itu ya puji Tuhan ya, waktu itu sayalah yang istilahnya membeli, karena sayalah ya puji Tuhan saya diberi kepercayaan ya, punya ya PT lah, jadi income saya lebih besar ya dibandingkan suami saya. Nah, waktu itu saya punya pilihan, saya punya uang sedikit lah, maksudnya lebih besar. Saya bisa memilih untuk melunasi hutang bank saya. Jadi hutang bank saya itu lebih lunas lebih cepat seharusnya. Tetapi waktu itu gereja di tempat saya ibadah itu sedang membutuhkan uang untuk rumah ibadah. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, bukti apakah engkau mencintai Tuhan atau tidak itu kelihatan. Itu gak bisa kita bilang hanya aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap hatiku. Gak bisa. Itu namanya omong doang. Buktinya itu harus kelihatan lewat perbuatanmu, ya kan? Nah, sekali lagi saya menceritakan ini bukan untuk menyombongkan diri, wah saya lebih gimana. Enggak Bapak Ibu, tetapi dengan segala kerendahan hati saya menyampaikan ini untuk menginspirasi, untuk mengimpartasi, sehingga mukjizat yang saya alami, berkat Tuhan yang saya alami juga dialami oleh Bapak Ibu semua, ya kan? Nah, waktu itu saya memilih untuk menyerahkannya kepada gereja saya. Dan tahukah Bapak Ibu, ketika kita menyerahkan uang itu berbicara jauh lebih banyak daripada saya mengasihi Tuhan. Ya, itu berbicara satu hal ya, ketika saya menyerahkan uang itu berbicara banyak. Itu berbicara bahwa saya mengasihimu Tuhan lebih daripada diri saya sendiri, bukan? Yang kedua apa? Saya percaya Tuhan bahwa Engkau sanggup untuk menolong saya melunasi hutang-hutang saya dengan caramu. Saya percaya akan pemeliharaanmu dalam hidup saya. Bukan begitu Bapak Ibu? Karena kata firman Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia atau mengandalkan dirinya sendiri. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu setelah saya memberikan itu? Ya mungkin dalam tempo 1 tahun atau 2 tahun saya itu bermasalah. Maksud saya bukan saya yang bermasalah, saya bersinggungan dengan partner saya, dan saya memilih untuk keluar. Dan saya keluar, apa yang terjadi? Saya nggak punya income kan. Dan hutang saya itu saya ingat masih sekitar 3 tahun lagi. Jumlahnya sangat besar ya, sangat besar. Bahkan hari ini bisa dikatakan sangat besar, karena itu adalah rumah di kalangan elit ya, puji Tuhan. Sekali lagi bukan karena saya, karena berkat Tuhan. Jadi apa yang terjadi Bapak Ibu? Setiap bulan saya menikmati pemeliharaan Tuhan. Entah bagaimana caranya, setiap bulan itu selalu ada transferan. Ini adalah bonus yang zaman dulu itu yang lupa. Ada setiap bulan, kalau nggak komisi yang mana itu masuk setiap bulan. Dan yang anehnya jumlahnya itu pas-pasan ya, pas untuk bayar hutang bank, cicilan bank. Dan itu terjadi selama 3 tahun Bapak Ibu. Luar biasa kan, 3 tahun sampai akhirnya untuk PPJB, istilahnya akte jual beli. Akte jual beli itu kan butuh uang besar, butuh 5% ya kan, 5% dari harga rumah. Dan harga rumahnya cukup lumayan luar biasa bagi saya waktu itu. Dan itu pun Tuhan cukupkan. Dan akhirnya yang luar biasanya ya, saya nggak berhenti sampai di situ, saya kasih kesaksian gitu. Selang nggak pakai lama, harga rumah itu berlipat-lipat sampai 5 kali lipat. Dimana sih orang ada bisa beli rumah sampai 5 kali lipat harganya naiknya? Nah, itu bagaimana Bapak Ibu, saya mau menjelaskan betapa
firman Tuhan ini ya dan amin yang kita baca. Ya kan, saya hanya memberikan contoh bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Amsal 8 ayat 17 berkata seperti ini, aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Nah, bukti kasih kita itu mana? Sekarang Bapak Ibu, saya tidak menghakimi, tetapi mari Roh Kudus tolong setiap kami menelaah isi hati kami. Apakah kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau, ataukah kami ini hanya mengasihi diri kami sendiri, kesenangan kami sendiri, keluarga kami sendiri. Itu kelihatan daripada pengeluaranmu. Ya kan, pengeluaranmu sehari-hari itu menunjukkan, pengeluaran keuanganmu itu menunjukkan siapa yang kau kasihi. Ya, karena kata firman Tuhan itu, di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Bapak Ibu, kita mau lihat deh ya, kalau hanya contohnya saya kayaknya nggak gimana gitu loh. Tetapi kita melihat bagaimana di Alkitab ya, contoh-contoh orang yang mengasihi Tuhan, mengasihi firman-Nya. Oke, sebentar, kok musiknya berhenti ya? Oke, sebentar. Ya, kita mau melihat siapa sih yang mencintai Tuhan, mencintai jalan-jalannya. Kita melihat bagaimana Daud, kan kemarin saya bilang Daud itu diambil dari padang waktu dia menggembalakan 2-3 ekor kambing dan diangkat naik menjadi raja. Kenapa? Karena dia sangat mencintai Tuhan. Kok bisa saya ngomong dia sangat mencintai Tuhan? Mana buktinya? Iya kan? Kita ini berkata sekali lagi, cinta itu berkata tentang bukti. Kita tidak bisa berkata bahwa kita mencintai seseorang atau sesuatu kalau nggak ada buktinya. Nah, kita mau belajar melihat bagaimana Daud mencintai Tuhan. Masih ingat waktu, kita bacakan ya sama-sama. Di 1 Tawarik 11 ayat 16. Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung dan pasukan pendudukan orang Filistin. Pada waktu itu ada di Bethlehem ya. Jadi pasukan itu sedang menduduki Bethlehem, pasukan Filistin, pasukan musuh. Sedangkan Daud ada di kubu gunung. Ayat ke-17, lalu timbullah keinginan pada Daud dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang. Lalu ketiga orang perwiranya Daud ya, yang gagah perkasa, menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari perigi Bethlehem yang ada di dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu, ini itu Daud lagi menghayal, lagi kepengen banget. Kepengen apa? Minum air dari Bethlehem ya. Ada orang yang ngidam? Ada ya. Bapak Ibu pernah ngidam? Ya, saya rasa ya mungkin sekali-kali dalam hidup kita ya pernah ngidam, bukan? Ya, nggak perlu wanita hamil, saya percaya pria-pria pun sering ya ngidam, misalnya aduh saya lagi pengen ini gitu loh. Nah, yang dikepengeninnya itu dia bisa dong, meminumnya dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Bisa banget. Tetapi yang sangat-sangat dia pengeni itu, dia malah persembahkan kepada Tuhan. Luar biasa kan? Ini bukti cintanya kepada Tuhan, Bapak Ibu. Kita juga melihat bukan hanya saja air minum. Ya, air minum lah, cuman air gitu loh, nggak pakai duit, ya kan? Mungkin Bapak Ibu ada yang berpikir seperti itu. Saya buktikan ya bagaimana Daud itu mengasihi Tuhan. Oke, di 1 Tawarik 22 ayat 14, ketika Daud hendak meninggalkan dunia ini dan dia berbicara kepada Salomo anaknya yang dikasihinya.
Ini bukti ya Bapak Ibu. Kalau kita bilang cinta tapi kita nggak mau keluar kocek, itu namanya bohong. Cinta di mulut, apalagi cuman kepengen ada maunya dipuaskan, itu bohong. Nah Bapak Ibu, kakek, maksud saya bukan Bapak Ibu ya, adik-adik yang masih pacaran, buka matamu lebar-lebar. Kalau pasanganmu bilang I love you, tetapi selalu selfish, selalu egois, itu bukan love, itu namanya nafsu ya. Oke, balik lagi ya. 1 Tawarik 22 ayat 14 berkata seperti ini. Sesungguhnya sekalipun dalam kesusahan, aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan itu 100.000 talenta emas dan 1.000.000 talenta perak dan sangat banyak tembaga dan besi, sehingga beratnya tidak tertimbang. Bayangkan Bapak Ibu. Juga aku telah menyediakan kayu dan batu, tetapi baiklah engkau menambahnya lagi. Ini Daud mempersembahkan dari kekayaannya segitu luar biasanya. Bapak Ibu tahu nggak sih seberapa 100.000 talenta itu emas loh. Emas kalau dihargakan di sekarang itu sudah berapa duit? Triliunan mungkin ya. Karena 3.000 talenta itu sekitar 3 juta kilogram emas. Ini 100.000 talenta emas. Bapak Ibu hitung sendiri deh pakai kalkulator. Kalkulatornya jebol ya. Tidak terhitung hartanya yang dia berikan kepada Tuhan. Ini adalah bukti bahwa dia mengasihi Tuhan. Masih ingat saya pernah menceritakan tentang orang Majus yang bijaksana. Kenapa dia dikatakan bijaksana? Dia memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bagi raja, segala raja, dia memberikan yang terbaik. Bukan asal-asalan, bukan ecek-ecek. Ya sebetulnya saya masih mau menceritakan banyak ya. Cuma sudah pukul 4.44, cepat sekali sih waktu. Ya Bapak Ibu, yang kita persembahkan itu adalah Raja segala raja loh. Tuhan yang menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Terlalu mudah bagi dia untuk memberkati engkau. Ya kan? Yang dia mau lihat adalah di mana hatimu berada. Karena di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Oke, sebelum saya lanjut ke tentang bagaimana kecintaan kita akan Tuhan ya, saya mau selesaikan dulu perikop ini. Kalau nggak selesai ya. Masih di Amsal 8. Tadi kita tadi kita membaca sampai ayat keberapa? Ayat ke-21 ya. Oke. Ya, supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku. Kepada siapa Bapak Ibu? Apakah kepada orang-orang yang mengaku percaya? Apakah kepada orang-orang yang ngaku-ngaku anak Tuhan? Enggak. Baca firman Tuhan itu harus detail ya. Kepada orang yang mengasihi aku. Dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. Diisi penuh perbendaharaan mereka ya. Kalau saya mau saksikan itu nggak berhenti kesaksian bagaimana Tuhan memuaskan keinginan saya ya. Memuaskan, sekarang saya menekankan memuaskan. Bapak Ibu mau dipuaskan oleh Tuhan? Ya sekarang pertanyaannya, di manakah cintamu itu berada, hatimu itu berada? Apakah kepada harta atau kepada Tuhan? Ini firman berbicara kepada saya juga ya. Roh Kudus tolong saya. Jangan sampai saya jatuh cinta kepada harta dunia ini. Jangan sampai saya jatuh cinta kepada segala sesuatu yang ada di dunia ini. Saya mau kasih satu kesaksian ya. Kembali lagi kepada topik tadi penekanan saya bahwa kita ini memberi kepada raja di atas segala raja. Tuhan berbicara kepada saya waktu kemarin itu saya ulang tahun ya. Dan pembantu saya itu baik sekali.
Jadi dia membuatkan makanan khusus buat saya. Dan sama dia ditulis happy birthday gitu pakai saus tomat. Ya memang sangat sederhana yang dia lakukan itu. Tetapi karena pemberiannya yang kecil itu, yang sederhana, saya tergerak. Ya udah saya kasih angpau. Tahu kan angpau Bapak Ibu? Angpau itu amplop merah isinya uang. Ya udah karena saya senang dengan aduh gitu. Kok begitu baik dia itu, punya hati, punya kasih, punya perhatian kepada saya. Jadi saya bagi-bagi amplop lah ya. Nah, saat itu juga Roh Kudus berbicara kepada saya. Ciara, itu pembantumu itu ya, yang dia lakukan itu kecil kan, sederhana ya kan kepadamu. Dia melakukannya dengan tulus ya kan. Dia nggak ngarepin misalnya amplop merah gitu ya, tetapi dia melakukannya dengan kasih. Tetapi itu pun engkau, itu pun saya gitu ya, itu pun saya membalas kasihnya dengan luar biasa gitu ya, dibandingkan hal kecil yang dia lakukan. Terlebih Tuhan itu raja segala raja ya. Pemberian seseorang itu mencerminkan kemuliaan orang tersebut. Bapak Ibu kalau paham ini ya, pemberian seseorang itu mencerminkan kemuliaan orang tersebut. Ya apalagi raja di atas segala raja, bukan? Kalau raja ngasih itu, apakah raja ngasih yang asal-asalan, yang ecek-ecek, yang pas-pasan? Apakah raja ngasih yang seperti itu? Enggak, bukan. Kalau misalnya saya ngasih kepada pembantu saya misalnya, saya memberikan dengan, ya nggak mungkin saya ngasihnya yang misalnya saya orang kaya, ya ada aja sih orang kaya yang pelit, ya ada aja. Ya pasti dia akan memberikan menurut kekayaannya ya kan. Makanya kata firman Tuhan apa? Tuhan akan memenuhi kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya kan. Bukan kekayaan dan kemuliaanmu, kekayaan dan kemuliaan raja di atas segala raja. Nah itu juga yang Tuhan akan berikan kepada orang-orang yang mengasihi dia, ya kan? Nah sekarang pertanyaannya, apakah engkau dan saya sudah sungguh-sungguh mengasihi dia? Kalau kita berkata kita memang mengasihi dia, buktinya apa? Daud mengasihi Tuhan, dia ada buktinya loh. Ya kan? Bagaimana orang Majus itu dikatakan bijaksana? Dia mengasihi Tuhan, dia ada buktinya loh. Ya kan? Bagaimana Salomo mencintai Tuhan, mencintai firman, mencintai hikmat. Karena kemarin-kemarin saya sudah membahaskan bahwa hikmat itu siapa, hikmat itu apa, saya sudah membahas ya. Mungkin bagi Bapak Ibu yang baru gabung saya bahas sedikit ya. Hikmat itu adalah pribadinya Roh Allah sendiri. Karena itu adalah salah satu daripada Roh Allah. Hikmat itu adalah firman Tuhan sendiri. Firman yang menjelma menjadi manusia itu adalah Kristus. Ya, dan hikmat itu adalah pribadinya Allah sendiri. Di kitab Ayub saya sudah bahas ya kemarin. Bapak Ibu yang baru bergabung boleh lihat siaran ulangnya ya, seri tentang hikmat ini. Di profile TikTok saya ada link untuk siaran ulangnya, Bapak Ibu bisa melihat di situ ya. Dan kemarin saya juga sudah membahas apa itu hikmat. Hikmat itu adalah takut akan Allah ya. Jadi barang siapa berkata bahwa dia mencintai Tuhan Yesus, dia harus mencintai firman-Nya. Kalau kita berkata bahwa kita mencintai Tuhan Yesus tetapi kita tidak melakukan firman-Nya, itu namanya bohong ya, alias omdo. Ya ini yang ngomong juga belum sempurna, tetapi saya mengajak Bapak Ibu semua untuk kita sama-sama rame-rame, bukan hanya saja menjadi
anak-anak Tuhan yang kanak-kanak ya kan, kemarin-kemarin zaman dulu ya, saya pernah membagikan ada 3 level pertumbuhan anak-anak Allah ya kan. Ada anak-anak Allah yang masih kanak-kanak, ada yang dewasa, ada yang sudah bapak-bapak ya kan. Saya mengundang bapak ibu semua menjadi anak-anak Tuhan yang bapak-bapak. Karena anak-anak Tuhan yang bapak-bapak itulah yang mewarisi segala sesuatu yang baik ya daripada Bapa kita yang di surga. Mereka itu yang sudah diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk mewarisi janji-janji Tuhan. Ya oke, sekali lagi jadi nyambungkan apa yang saya bagikan dengan Amsal 8 ayat 17 sampai 21 yang tadi saya bagikan, bukan? Bahwa aku berjalan pada jalan kebenaran di tengah-tengah jalan keadilan, supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. Bapak Ibu, jikalau engkau mengerti, saat ini kan sudah mengerti, saya percaya ya. Saya sudah bagikan, saya percaya apa yang saya bagikan ini sudah dimengerti ya kan. Saat ini ambil keputusan untuk menghidupi firman Tuhan ini. Jangan kasih alasan bahwa saya nggak bisa karena saya pas-pasan, saya masih berhutang. Yang saya saksikan tadi, kesaksian saya di awal, saya masih berhutang ya kan. Saya punya pilihan loh, saya punya pilihan. Ya tetapi pilihan saya ini saya mau ucap syukur ya Roh Kudus yang sudah memampukan saya mengambil pilihan yang tepat. Karena pilihan saya itu yang membuktikan bahwa saya lebih mencintai Tuhan daripada diri saya sendiri. Saya lebih mengasihi Tuhan dan saya lebih percaya akan pemeliharaan Tuhan daripada usaha saya sendiri untuk melunasi hutang saya. Oleh karena perbuatan kecil itu yang menunjukkan kepada Tuhan kasih saya, perhatikan apa yang Tuhan perbuat kepada saya. Tuhan memelihara saya pada saat-saat kesusahan saya, pada saat saya nggak punya income, pada saat saya nggak punya bisnis. Tetapi Tuhan memelihara saya, bahkan memberkati saya berlipat-lipat. Bukan rumah yang saya beli itu, di mana sih ada yang naiknya 500%? Iya, itu kejadian ya. Nah, bagaimana Tuhan memberkati orang-orang yang mengasihi Dia. Nah, kasih itu selalu harus dipupuk ya Bapak Ibu. Bahkan saya yang ngomong ini juga harus selalu menjaga hati saya. Bagaimana caranya saya menjaga hati saya? Setiap kali saya perhatikannya, setiap kali ketika hati saya sudah condong, mulai pelit gitu ya. Tuhan itu punya aja cara ya. Tuhan itu bisa kasih saya mimpi dan penglihatan. Suruh saya kasih duit kesayangan saya misalnya, yang saya simpen. Ya kan, Bapak Ibu paham lah maksud saya. Ada uang yang kita sayangin, kita cadangin, siapa tahu kita ada butuh. Nah, uang itu biasanya Tuhan sudah suruh saya, Ciara kasih si ini ya gitu. Jadi saya nggak bisa ngelak. Biasanya kalau Tuhan sudah suruh saya dengan jelas ya, saya nggak bisa ngelak. Nah, ketika saya memberi ya mulai lagi cinta saya kepada Tuhan bersemi-semi. Yaitu salah satu tips ya Bapak Ibu, ketika kau khawatir sesungguhnya engkau lebih percaya kepada yang kelihatan. Ya itu sebetulnya termometer Bapak Ibu. Hati kita itu sebetulnya termometer. Termometer apakah kita lebih percaya atau lebih mengasihi Tuhan, atau kita lebih percaya kepada yang kelihatan, atau kita lebih mengasihi diri kita dan hal-hal yang ada di dunia ini.
itu adalah termometer. Dan perhatikan Bapak Ibu, ketika engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan memastikan bahwa kebajikannya dan kemurahannya belakalah yang akan mengejar-ngejar engkau. Bahkan engkau akan dipuaskan. Mazmur 145 ini berkata ya, Mazmur 145 Bapak Ibu bisa lihat sendiri karena sudah pukul 4.57, saya nggak akan buka. Tuhan melakukan kehendak daripada orang-orang yang takut akan Dia. Orang-orang yang takut akan Dia itu orang-orang yang mengasihi Dia, melakukan kehendak. Perhatikan, melakukan kehendak. Selama ini kan seringkali kita diajarkan bahwa Tuhan itu tidak memberikan apa yang kau kehendaki, tetapi apa yang kau butuhkan. Betul? Seringkali kan kita diajarkan seperti itu. Oke lah, kita agak ngaret sedikit nggak apa-apa ya. Kita lihat surat Mazmur 145. Saya hanya ingin memberitahukan kepada Bapak Ibu bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang sangat murah hati. Bapak Ibu, Dia itu raja di atas segala raja. Kalau Dia memberikan sesuatu itu nggak tanggung-tanggung, karena Dia itu raja. Dia memberikan dari kemuliaannya, bukan dari kemuliaan kita, bukan dari kekayaan kita, tetapi menurut kekayaannya Dia. Mazmur 145 ayat 19. Ia melakukan kehendak orang yang takut akan Dia. Mazmur 103 berkata, Ia memuaskan. Dalam versi New King James Version-nya berkata begini, Dia memuaskan mulut kita ya, tetapi dalam bahasa Indonesia yang berkata seperti ini, Dia memuaskan hasrat kita dengan kebaikan. Ya kan? Kita ini jangan, maksud saya kita belajar firman itu sesuai dengan firman ya. Saya nggak mau ngikutin doktrin kepercayaan ya, hamba Tuhan A, hamba Tuhan B, tetapi saya selalu berpatok kepada firman, karena firman Tuhan itu yang benar. Bukan hanya Tuhan melakukan, maksud saya bukan hanya saja Tuhan mencukupkan apa yang kau perlukan, tetapi Tuhan itu memuaskan engkau, orang-orang yang mengasihi Dia, orang-orang yang takut akan Dia. Ya, nanti besok-besok saya akan bahas seperti apa sih orang yang takut akan Tuhan itu, karena takut akan Tuhan itu tidak bisa dipisahkan dengan hikmat, bukan? Kemarin saya ada bahas bahwa hikmat itu, permulaan hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Jadi walaupun ya berbeda, tetapi tidak bisa dipisahkan daripada hikmat itu sendiri. Ya, nanti kalau Tuhan izinkan besok saya akan bahas tentang roh takut akan Tuhan. Oke, saya rasa sudah cukup ya, sudah pukul 5 tepat. Saya akan akhiri di sini. Saya percaya firman Tuhan ini sudah memberkati Bapak Ibu semua, sudah membukakan mata hati Bapak Ibu semua. Dan saat ini kita semua rame-rame mau mengambil keputusan untuk sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, bukan mengasihi yang lain. Mari kita berdoa. Roh Kudus, terima kasih untuk firman-Mu. Engkau yang sudah berbicara, Engkau yang sudah mengajar. Ya Bapa di surga, ampuni kami kalau seringkali kami berkata bahwa kami mengasihi Engkau, tetapi dalam perbuatan kami sesungguhnya hanya mengasihi diri kami sendiri, ataupun mungkin hanya mengasihi keluarga kami sendiri. Ampuni kami ya Tuhan. Pagi hari ini kami datang, kami mau bertobat di hadapan Engkau. Kami bertobat ya Tuhan, kami menyesal untuk segala perbuatan kami yang telah kami lakukan, segala kebohongan kami Tuhan. Kami mengaku-ngaku kami mengasihi Engkau, tetapi kami gagal, bahkan kami gagal mengasihi saudara-saudari kami yang kelihatan, tetangga kami yang kelihatan, kami gagal mengasihi. Saat ini darah Yesus yang mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa roh kami, menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk dosa kami, kutuk kebinasaan, kutuk penyembahan
berhala, kutuk masa depan kami, kutuk langit tembaga kami sudah hancur, sudah patah atas hidup kami dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh-roh kutuk aku usir keluar semua. Roh-roh yang menghalangi berkat-Mu sekarang aku usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saya akan berdoa doa berkat bagi Bapak Ibu semua. Darah Yesus yang sudah membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat Tuhan saat ini berlimpah-limpah atas hidupmu, atas rumah tanggamu, atas keluargamu, atas anak cucumu, atas toko-tokomu, atas usaha-usahamu, atas pekerjaanmu. Diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Tuhan yang sudah menghapuskan semua dosa-dosamu. Ya, darah Yesus yang sudah menghapuskannya semuanya di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Berkat Tuhan mengalir, tercurah. Ada jalan keluar bagi hutang-hutangmu, ada jalan keluar bagi masalah-masalahmu dalam nama Tuhan Yesus. Ada mukjizat Tuhan atas hidupmu dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu terima dengan iman. Ada kuasa ketika saya berbicara ini. Ada kuasa dan ada malaikat-malaikat Tuhan ya yang sedang bekerja. Karena live streaming ini, maksud saya alam roh itu tidak dibatasi oleh layar screen ini ya. Jadi kuasa Tuhan yang sama mengalir menjamah Bapak Ibu semua. Ya, berkat Tuhan yang berlimpah-limpah saya lepaskan atas Bapak Ibu semua yang ada di live streaming ini. Berlimpah-limpah hidupmu, tidak akan pernah lagi menjadi sama ketika engkau pagi hari ini sudah bertobat kepada Tuhan dan memutuskan untuk mengasihi Tuhan satu-satunya dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus tergenapi dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kebajikan dan kemurahan Tuhan belaka yang akan mengejar-ngejar engkau di sepanjang kehidupanmu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu yang sedang sakit. Roh Kudus, terima kasih untuk kehadiranmu di tengah-tengah kami. Hamba-Mu mohon, Roh Kudus, datanglah, lawatlah kekasih-kekasih-Mu. Lebih lagi Roh Kudus, lawatlah setiap kekasih-kekasih-Mu yang ada di live streaming ini. Dilawat Tuhan, Engkau yang sedang berbeban berat, Engkau yang sedang khawatir, yang sedang cemas. Aku menghardik semua roh kekhawatiran, roh kecemasan keluar semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Roh depresi keluar semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Roh sakit hati keluar. Roh tidak mau mengampuni keluar semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Roh negatif thinking keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Saya melepaskan kasih Tuhan, sukacita surgawi, damai sejahtera surgawi turun-turun memenuhi hati dan pikiranmu sekarang. Urapan yang baru turun atas Bapak Ibu semua dalam nama Tuhan Yesus. Ada perlindungan Tuhan bagimu, bagi keluargamu, bagi pekerjaan dan usahamu. Ada kesembuhan sekarang turun atas Bapak Ibu semua ya. Turun, ada kakak pemata ya, kuasa Tuhan mengalir menjamah kedua matamu dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan mengalir atas Bapak Ibu semua. Engkau yang sakit di sendi-sendi, sekarang kuasa Tuhan mengalir, jadilah bebas. Kesembuhan mengalir, sendi-sendimu enggak sakit lagi, sekarang sembuh. Saya perintahkan semua sakit penyakit keluar dari tubuhnya anak-anak Tuhan yang ada di live streaming ini. Saya perintahkan semua sakit penyakit keluar sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan mengalir, sendi-sendimu sudah sembuh sekarang. Bapak Ibu periksa yang tadinya sakit, mulai gerak-gerakan, sekarang sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Asam lambung juga sudah sembuh.
asam lambungmu normal, lambungmu sembuh sekarang. Dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit kepala juga sudah sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, yang sesak di dadanya sekarang sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus ya. Yang sakit stroke, darah Yesus sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa rohmu ya. Darah Yesus sudah mengampuni segala dosa-dosamu ya. Kalau ada yang harus diakui di hadapan Tuhan, akuilah ya. Bapak, Ibu, bukan kuasa Tuhan yang kurang dahsyat, tetapi respon hatimu, kapasitas hatimu itu ya. Kau harus mau datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati, minta ampun atas ya dosa-dosamu. Mohon maaf ya, ada dosa yang spesifik yang saya maksudkan. Dosa yang spesifik yang saya maksudkan ya. Oke. Ketika kau datang dengan segala kerendahan hati, kasih Tuhan yang sama ini menjamah tubuhmu, membebaskan engkau, menyembuhkan engkau, memulihkan engkau dalam nama Tuhan Yesus ya. Puji Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus ya, boleh klik tombol tamu, saya akan undang naik ke atas untuk didoakan. Sementara mari kita naikkan pujian sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kita menaikkan pujian Natal ya. Ada usulan pujian Natal? Ya. Ada usulan untuk pujian Natal? Kalau enggak, lagu Hai Dunia Gembiralah. Oke. Sebentar ya, saya cari dulu lagunya ya. Terima kasih gift-nya Kakak Cakrawala. Tuhan Yesus membalas, memberkati ya. Sedekahmu itu memberkati hidupmu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Karena yang Bapak Ibu kasih kepada saya itu 100% saya bagi-bagikan. Tidak ada sepeser pun yang masuk ke kantong saya ya. Saya hanya menjadi penyalur saja. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur. Dunia gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur. Mohon maaf ya, saya lagi serak. Puasa nih, boleh nyanyi nih. Ya, Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus, boleh klik tombol tamu ya. Hai dunia, elukan Rajamu penebus.
Hai bumilah gunung lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Dunia halukanlah wajahmu menebus. Hai bumilah gunung lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersoraklah terus. Haleluya, puji Tuhan, kita bersorak-sorai karena Raja kita adalah Raja di atas segala raja, Raja yang luar biasa, yang memenuhi semua keperluan kita menurut kekayaan di dalam kemuliaannya. Dia bukan Raja yang tanggung-tanggung, tetapi Raja di atas segala raja. Pemerintahannya dari selama-lamanya sampai dengan selama-lamanya. Pemerintahannya kekal. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau dahsyat. Kami mau belajar untuk mengasihi Engkau sungguh-sungguh. Kami mau belajar menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dunia gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Ya, tadi ada yang minta didoakan untuk hutang-hutang ya. Dalam nama Tuhan Yesus ada jalan keluar untuk membayar hutang-hutangmu dalam nama Tuhan Yesus ya. Bapak Ibu, engkau yang mungkin baru bergabung ya, tetapi firman Tuhan yang pagi hari ini dibagikan itu sudah mengajarkan jalan-jalannya bagi Tuhan terlebih mudah untuk menolong engkau kalau engkau mau menyelaraskan hatimu, pikiranmu, perbuatanmu dengan firman. Bapak Ibu yang baru gabung boleh lihat di profil TikTok saya, di situ ada siaran ulangnya. Firman Tuhan hari ini, jikalau engkau mengerti dan melakukannya, engkau tidak akan pernah lagi menjadi orang yang kekurangan. Tidak akan pernah lagi ya, tidak akan pernah lagi, bahkan kebaikan dan kemurahan Tuhan yang akan mengejar-ngejar engkau. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi, tergenapi kepada setiap kekasih-kekasih Tuhan yang ada di live streaming ini. Dalam nama Tuhan Yesus ya. Bapak Ibu, jangan tunggu sampai engkau berkelebihan baru engkau melakukan firman Tuhan. Nggak akan berkelebihan-kelebihan kalau engkau nunggu berkelebihan baru engkau memberi ya. Kita mengingat bagaimana si anak kecil yang punya 5 roti 2 ikan kan, masih ingat kan? Si janda miskin yang punya segenggam tepung itu, dia nggak nunggu sampai dia punya roti 5 biji baru dia bagi, ya kan? Dengan segenggam tepung dan minyak sedikit itu, dia memberikan roti terakhirnya. Dan apa yang terjadi? Dia diselamatkan. Sama halnya kan seperti saya memberikan yang seharusnya saya lunasi hutang-hutang saya, tetapi saya memberikannya. Tapi apa yang terjadi? Di masa susah Tuhan memelihara saya. Ya, jadi Bapak Ibu, memang ada kuasa Tuhan ketika, ya puji Tuhan, ketika hamba-hamba Tuhan berdoa, ada jalan keluar, ada kuasa Tuhan ya. Tetapi jalan-jalannya lah, firman-Nya lah yang akan memastikan engkau dibawa dari kemenangan menuju kemenangan, dari kemuliaan menuju kemuliaan. Sekarang pilihan itu ada di tanganmu dan di tanganku ya. Tuhan tidak akan bisa memilihkannya untuk Anda dan saya.
Pilihan itu harus Anda dan saya ambil dalam setiap keputusan kehidupanmu. Itu menunjukkan siapa yang kau kasihi. Oke. Ada yang mau didoakan tadi ya? Kalau enggak saya nyanyi lagi lagu Natal nih. Pengennya sih nyanyi lagi walaupun suara serak. Tetapi ya sudah. Tadi ada yang mau didoakan, siapa ya yang sakit pinggang? Yang sakit pinggang gimana sekarang, sudah sembuh kah? Kakak Kwilis ya, Kakak Kwilis saya undang naik ke atas. Oh, nggak ada di sini. Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus, saya tidak akan bisa doakan secara khusus kalau nggak klik tombol tamu. Tetapi terimalah kuasa Tuhan yang sama saat ini menjamah pinggangmu ya. Engkau sudah bebas, engkau sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Semua sakit hatimu itu dibuang, buang semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan, kasih Tuhan mengalir menjamah hatimu, memulihkan, menyembuhkan hatimu. Dan kuasa Tuhan yang sama menyembuhkan pinggangmu sekarang. Sakit di pinggangmu sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, haleluya. Ya, C semasa C bawa doa berkat, kedua tanganku terasa hangat. Ya, itu kuasa Tuhan, puji Tuhan ya. Ibu Rine menerima berkat. Ibu Esther, ada kesaksian? Jangan diam-diam aja. Ada? Ya, tuh kan, Bu Esther suka begitu deh. Langsung aja ngomong kalau ada penglihatan itu ya, nggak usah dikasih kesempatan dulu. Monggo silakan. Ya. Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus luar biasa. Pagi hari ini kan biasanya itu yang sering saya lihat kan Tuhan itu menerangi, ada terang itu dari atas ya, dari atas. Tapi saat ini itu tadi yang pertama ada 2 kali aku melihat, jadi terang itu muncul dari kita gitu. Terang itu muncul dari kita ke atas itu membias begitu. Haleluya. Lalu setelah itu aku melihat kayak ada keran-keran dari tanah itu ya, jadi kayak menyembur gitu loh, jadi kayak jebol dari bawah itu sampai kemana-mana begitu. Haleluya. Luar biasa ya Roh Kudus, terima kasih, puji Tuhan, terima kasih banget Bu Esther, itu mengkonfirmasi firman Tuhan yang tadi dibicarakan ya. Bapak Ibu, nanti saya bahas ya khusus tentang transfer of wealth. Maksudnya transfer of wealth itu bahasa Indonesianya apa sih? Apa bahasa Indonesianya? Saya jadi lupa. Transfer kekayaan, transfer kemakmuran ya. Seperti janji firman Tuhan. Itu mengkonfirmasi, tetapi Bapak Ibu, engkau tidak akan bisa sampai ke sana sebelum terangmu itu terbit. Sebelum terangmu itu datang ya, bukan hanya terang Tuhan. Kan yang kemarin-kemarin Bu Esther cerita tentang bagaimana cahaya dari atas ya, tetapi kita yang jadi terang duluan. Nah, ketika kita menjadi pelaku firman Tuhan seperti yang barusan kita bacakan di Amsal tadi, ya kan? Amsal berapa tadi Bapak Ibu? Ayo, Amsal berapa? Amsal 8 ayat 17 ya kan? Ketika kita mau menjadi terang, kita mau berbuat kasih ya, berbuah-buahkan pertobatan kasih, memberi sedekah, memberi kepada Tuhan. Terima kasih Kakak Permata ya sudah menyematkan di screen. Ketika terangmu itu kelihatan, sehingga tetangga-tetanggamu atau rekan-rekan kantormu atau orang di rumahmu bisa melihat bahwa ya terangmu itu bersinar, perbuatan baikmu itu bersinar, maka apa yang terjadi? Yang tersembunyi dari tanah itu melambangkan bagaimana kita mencari nafkah dengan susah payah dari tanah. Masih ingat firman Tuhan berkata ketika Allah mengutuki Adam, dengan susah payah engkau akan mencari nafkahmu. Ya kan, dari tanah itu harus engkau usahakan. Tetapi yang susah-susah itu terpancar air. Air itu melambangkan Roh Kudus ya, melambangkan air kehidupan, berkat Tuhan.
itu terpancar keluar, ya kan? Jadi berkat Tuhan itu ya nggak akan susah-susah engkau menggalinya, ya kan? Cerita lagi kata kakak Vivi, ya ini kan menerjemahkan tadi kesaksian dari Bu Esther ya, maksudnya kesaksian penglihatan, dan saya menerjemahkannya kepada Bapak Ibu supaya Bapak Ibu paham akan arti daripada penglihatan itu. Karena kalau penglihatan itu tanpa diterjemahkan, itu kita nggak paham artinya dan kita tidak akan menangkap itu dan menghidupinya dalam kehidupan kita, ya kan? Oke, saya percaya apa yang disaksikan oleh Bu Esther itu sudah sangat memberkati dan mengkonfirmasi firman Tuhan yang dibawakan pagi hari ini. Ya, puji Tuhan, haleluya. Kalau begitu, ya kita naikkan satu pujian lagi ya, Bu Esther. Kan mau Natal. Oke, kita naikkan tadi pujian apa? Hai kota mungil Bethlehem. Saya juga nggak tahu sih lagunya kayak gimana ya. Coba kita sama-sama belajar. Kota mungil Bethlehem, betapa senyap bintang di langit cemerlang melihat gelap. Terima kasih Bu Rini untuk gift-giftnya. Demikianlah karunia bagimu diberi. Hanya diam di dunia berjalan, hati terbuka dalammu, kami masukinya. Ya, saya percaya lagu Natal ini menghibur ya, menghibur Bapak Ibu yang kangen, pengen pulang kampung nggak bisa. Ya, dimanapun kita berada, asalkan Kristus bersama dengan kita cukuplah sudah ya. Bethlehem, kunjungi kami, suci masukilah yang mau menyambutmu. Kami dengarkan
Arlando, Kakak Joni, Kakak Vivi, terima kasih Ibu Elita, Ibu Rine, Ibu Susana, terima kasih Bu Evi Lampus untuk kebersamaannya. Terima kasih Bu Esther untuk doa-doanya, untuk kesaksiannya, dan sampai jumpa Bapak Ibu semua besok pagi pukul 4 pagi. Tuhan Yesus memberkati dan mengasihi Bapak Ibu semua. Shalom.